Ibu gabung kalian ya, yang sebelah sini kelas 4, yang di sini kelas 5. Oke, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Lagi coba pimpin doanya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, dari kelas 5 hari ini ada apa? Ada Yang kelas 5 ada yang nggak datang? Oke, hadir semua berarti ya. Nah, jadi kelas 4 hari ini belajar IPS. Kelas 5 belajarnya IPA. Kalian tahu nggak pembuatan bangku sekolah ini dari mana? Nah, ini ceritanya kita mau belajar dari mana sih sebenarnya bangku sekolah ini terbuat dari apa? Oke, coba di yang kelas 4 buka buku tema sama MRT-nya. Nah, kalau kelas 5, kira-kira pernah nggak kalian itu berdarah di tangan? Pernah. Emang kalau misalnya berdarah biasanya kan gara-gara apa? Oke, kena pisau. Bisa dites kena pisaunya. Kira-kira apa ya yang keluar dari mana darahnya? Oke, dari tangan. Ya, nanti kita bahas ya gimana proses keluarnya darah dari tangan. Oke, untuk yang kelas 5 boleh dibuka dulu buku tema dan MRT-nya. Oke, kalau udah dibuka bukunya, tadi kita udah tanya jawab tentang kegiatan ekonomi, pembuatan bangku, sekolah dan proses keluarnya darah dari dalam tubuh. Nah, selagi Ibu jelaskan yang kelas 5, yang kelas 4 boleh baca dulu bukunya tentang kegiatan ekonomi dan pekerjaan-pekerjaan yang ada di lingkungan. Oke, boleh dimulai kelas 4. Kita itu mau belajar tentang apa nih? Coba dibacain dulu, memahami sistem peredaran darah manusia. manusia. Nah, jadi peredaran darah itu terdiri atas 2. Ada namanya pembuluh darah, ada namanya jantung. Nah, kalau yang ini jantung, ini namanya pembuluh darah. Jadi dari mana keluarnya darah tadi? Dari pembuluh darah. Oke? Pernahkah tangan atau kakimu terluka? Nah, saat kaki dan tanganmu tergores, maka akan mengeluarkan darah. Jadi semua bagian tubuh kita ini terdapat darah. Kenapa? Karena darah mengalir dari dalam tubuh. Organ apa saja yang berperan dalam peredaran darah manusia? Mari kita bahas selanjutnya ya. Nah, ini gambar apa tadi Ibu bilang? Jantung ini ada fungsinya. Nah, besar jantung itu tidak lebih dari sekepal tangan manusia. Coba kepalkan tangan kalian. Nah, kira-kira sebesar inilah jantung yang ada di dalam tubuh kita masing-masing. Kecil atau besar? Kecil. Nah, jadi letak jantung di dalam rongga dada sebelah kiri. Coba raba dulu jantungnya. Ada atau enggak? Ada cenut-cenut? Ada nggak cenut-cenut jantung di situ? Ada. Jadi jantungnya fungsinya untuk memompa darah. Ada 4 bagian dia. Kalau yang di sebelah atas namanya atrium atau serambi, yang bawah namanya bili atau ventrikel, bukan vena. Nah, kalau pembuluh darah terbagi 2, ada arteri, ada vena. Ini kalian nanti bisa identifikasi lagi tentang fungsinya. Ada di buku kan? Ada, nanti kalian tulis ya. Nah, peredaran darah ada 2, ada yang besar, ada yang kecil. Kalau yang kecil berarti darah masuk dari jantung menuju mana ini? Oke, paru-paru, betul Najwa. Kalau dari peredaran darah besar berarti darah mengalir dari jantung menuju ke seluruh tubuh. Ya, betul ya. Prosesnya nanti kalian bisa tuliskan di lembar kerja yang mau Ibu bagikan. Kemudian, nah ini cara kerja jantung. Ternyata jantung tuh cara kerjanya yang pertama, kalau serambinya mengembung, maka darahnya
memompa air, tahu? Misalnya kita tekanlah itu ke pompanya itu, jadi airnya otomatis keluar. Atau kayak air di dalam balon. Pernah main air dalam balon? Nah, kalau kita peras airnya itu yang ada di dalam balon, kayak mana? Apa yang terjadi? Keluar kan? Bagian yang kita remas makin keluar airnya atau makin ada? Makin keluar, ya betul ya. Oke. Jadi kira-kira gitu kerja jantung. Nah, itu materi untuk yang kelas 5. Sekarang kelas 5 udah duduk sama kelompoknya kan? Udah. Coba kalian buat peta konsep tentang peredaran darah. Tadi ada pembuluh darah, apalagi cara kerja jantung, sama gambar peredaran darah. Oke ya. Ya, oke, boleh diskusi dengan kelompoknya nanti di presentasi ke depan. Buat gambar peta konsep. Ada bukannya apa Nisa? Kayak ada tabel-tabelnya gitu. Oke, kelas 5. Kesepakatannya berapa lama waktunya? 15 menit cukup nggak? Nggak, berapa? 20? Loh. Oke, 20 menit ya. Oke, kelas 4 udah dibaca bukunya? Nah, tentang pekerjaan yang ada di laut dengan yang di daratan. Kira-kira kalau di laut pekerjaannya yang ada apa Pak? Nelayan. Jadi pekerjaan tadi di laut dan di hutan udah dibaca di bukunya, halaman berapa tadi? 134. Oke, 34. Nah, ini buku jelasin. Pekerjaan itu ada dua jenis. Ada yang menghasilkan barang, ada yang menghasilkan jasa. Kalau menghasilkan barang itu kayak yang kalian jelaskan tadi, petani garam menghasilkan apa dia? Garam. Kalau nelayan menghasilkan apa dia? Ikan. Nah, kalau menghasilkan jasa, contohnya kayak ibu, ya, ibu memberi jasa, yaitu layanan apa? Pendidikan. Kalau dokter namanya apa? Layanan. Ya, layanan kesehatan. Oke. Nah, ini dia contoh-contoh pekerjaan yang menghasilkan barang. Kalau petani menghasilkan apa? Padi. Kalau peternak? Susu atau daging. Apa lagi? Telur. Iya. Kalau pabrik tempe ini menghasilkan apa? Tempe. Kalau nelayan? Ikan. Selain ikan? Udang. Ya, betul ya. Kalau pemintal benang menghasilkan apa? Benang atau kain? Kain atau benang? Dua-duanya. Oke, ini pekerjaan yang menghasilkan jasa. Contohnya tadi dokter, ada guru. Kalau ini apa? Apa ini namanya? Nah, iya, barbershop. Ini apa namanya? Apa namanya? Kalau yang dikenal sekarang namanya Gojek, apalagi Grab, ya kan? Shopee Food. Nah, kalau ini jenis pekerjaan berdasarkan wilayah. Ada yang di pantai, ada dataran tinggi, ada juga dataran rendah. Kalau di pantai tadi udah kalian sebutkan kan? Kalau dataran tinggi itu berarti di pegunungan. Kalau dataran rendah berarti di perkotaan. Nah, ini kalau di pantai, penjaga mercusuar, tahu nggak itu apa? Kalau di laut tuh biasanya ada mercusuar. Mercusuar ini gunanya untuk menerangi. Iya, menerangi supaya kapal nelayan yang mau ke tepi pantai itu dapat penerangan. Ada lampu di sini, ada obor gitu. Nah, ini petani garam, itu nelayan. Kira-kira inilah pekerjaan yang ada di daerah pantai. Kalau di dataran tinggi apa itu? Petani bunga. Menghasilkan apa lagi itu? Nah, banyak kan orang jual bunga di pajak? Bunga apa yang kalian tahu? Bunga yang itu orang sembayang itu apa namanya? Enggak lah.
Ya, memandu orang yang mau berwisata di daerah pegunungan. Kalau di dataran rendah berarti di daerah kita ini ya, di daerah kota. Adanya apa itu? Ada itu karyawan. Ini wirausaha. Nah, yang paling banyak ini ya, wirausaha. Oke, cukup itu saja materi kita pada hari ini. Jadi yang mau kalian buat nih per kelompok adalah membuat peta konsep jenis-jenis pekerjaan yang ada di lingkungan di karton 20 cm kali 20 cm. Udah dibawa kan? Oke, udah ya. Bebas, yang penting tentang pekerjaan. Ya, oke, bisa dimulai? Bisa. Berapa lama waktunya? 15 menit cukup? Jadi berapa menit? 20 menit. Oke, 30 menit. Oke, bisa dimulai? Karena kelas 5 udah siap kerja kelompoknya, maka kita hadirkan kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil pekerjaannya. Oke, Ibu silakan kepada kelompok 1. Kenalkan, saya Raditya dari kelompok 1 dan teman-teman saya Amel, Abizal, dan Zidan. Kami akan menjelaskan tentang organ